Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan menyampaikan makalah mengenai bab zakat yang diampu oleh Ibu Mughniyatul Ilma, MH, mata kuliah studi fikih yang disusun oleh Muhammad Mirza Aufa dengan NIM 208-2077 dan Kia Asitya Ahmadi dengan NIM 208-2083. Berikut penjelasannya. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Zakat merupakan kewajiban utama bagi umat Islam yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijma' para ulama. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat memiliki peran yang sangat penting bagi umat Islam sebab zakat dapat membersihkan dan mensucikan hati umat manusia sehingga terhindar dari sifat tercela seperti kikir, rakus, dan gemar menumpuk harta. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kedudukan zakat sehingga dalam Al-Qur'an kata zakat selalu disejajarkan dengan kata sholat. Dan itulah yang menjadi dasar kewajiban zakat. Salah satu landasan utama agama Islam adalah zakat. Zakat merupakan salah satu pondasi utama yang menegakkan agama Islam itu sendiri. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahihnya yang artinya Islam dibangun atas 5 fondasi. Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kewajiban zakat atas muslim adalah di antara kebaikan yang menonjol dan perhatiannya terhadap para pemeluknya, karena banyak sekali manfaat zakat dan betapa besar kebutuhan orang fakir terhadap zakat. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian zakat? Yang kedua, siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang ketiga, siapa saja yang tidak berhak menerima zakat? Yang keempat, macam-macam zakat. Yang kelima, barang yang wajib dizakatkan. Yang keenam, apa itu zakat fitrah? Yang ketujuh, apa itu zakat profesi? C. Tujuan. Untuk mengetahui pengertian zakat, untuk mengetahui tujuan zakat, untuk mengetahui siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima zakat, untuk mengetahui macam-macam zakat, untuk mengetahui pengertian zakat fitrah, untuk mengetahui pengertian zakat profesi, dan untuk mengetahui benda apa saja yang wajib dizakatkan ketika sudah mencapai nisabnya. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa mengandung arti berkembang, bertambahnya barokah dan bersih. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah harta tertentu yang dikeluarkan untuk mensucikan harta atau jiwa dengan praktek-praktek tertentu dan diberikan terhadap golongan tertentu pula. Kewajiban berzakat tertuang di dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijma' para ulama. Hikmah disyariatkan zakat. Yang pertama, sebagai media pensucian hati dari sifat kikir, rakus, dan tamak. Yang kedua, wujud kepedulian terhadap fakir miskin. Yang ketiga, menegakkan kemaslahatan umum. Yang keempat, membatasi orang kaya dari kepemilikan harta yang berlebih. Macam-macam zakat. Macam-macam zakat ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan sebagai penyempurna puasa Ramadan. Yang kedua adalah zakat mal, zakat yang dikarenakan atas harta yang dimiliki. B. Benda yang wajib dizakati dan benda yang wajib dizakati. Benda yang wajib dizakati ada 5, yaitu yang pertama binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati ada 3, yaitu unta, sapi, dan kambing. Untuk yang lainnya seperti kuda, ayam, dan lain-lain tidak terbebani oleh zakat meskipun penghasilannya begitu besar. Syarat-syarat diwajibkannya zakat binatang ternak yaitu Islam, merdeka, hak milik sempurna, telah mencapai 1 nisab, telah genap 1 tahun, dan digembalakan. Setiap binatang ternak wajib dizakati disyariatkan harus digembalakan oleh pemiliknya atau wakilnya di tempat pengembalaan umum atau mubah hukumnya, atau milik perorangan namun biaya yang relatif murah. Jadi apabila binatang ternak tidak digembalakan sama sekali dalam jangka waktu 1 tahun, maka hal itu bebas dari tanggungan zakat. Dan apabila dalam durasi waktu 1 tahun binatang ternak
terkadang digembalakan dan terkadang diberi makan oleh pemiliknya, maka hukumnya ditafsir sebagai berikut. Yang pertama, tidak wajib dizakati apabila lebih banyak mendapatkan makanan dari pemiliknya daripada digembalakan. Yang kedua, diberi makan hanya waktu durasi sedikit. Yang ketiga, diberi makan dengan tujuan untuk menghilangkan digembalakan. Menghilangkan status digembalakan. Lalu yang kedua, wajib dizakati apabila tidak memenuhi syarat di atas. Yang kedua, perhiasan, emas dan perak. Emas atau perak adalah benda-benda yang berharga yang secara zatiah wajib dizakati, baik yang terbentuk maupun masih terurai, baik berupa emas murni 24 karat atau campuran selama kadar murninya mencapai 1 nisab. Syarat zakat emas dan perak. Yang pertama, Islam, merdeka, milik sempurna, mencapai 1 nisab dan genap 1 tahun. Yang ketiga adalah makanan pokok. Yang pertama, zakat tanaman. Tidak semua tanaman di muka bumi wajib dizakati. Hanya tanaman-tanaman yang dikonsumsi sebagai makanan pokok dan normal saja yang wajib dizakati. Syarat wajib zakat tanaman yaitu pemiliknya beragama Islam, merdeka, milik sempurna, ditanam oleh seseorang, berupa makanan pokok dan tahan lama, dan mencapai 1 nisab. Yang kedua adalah zakat buah-buahan. Buah-buahan yang wajib dizakati hanya ada 2, yaitu anggur dan kurma kering. Keduanya memenuhi kriteria sebagai makanan yang dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok, dengan kata lain memiliki kesamaan fungsi dengan biji-bijian. Syarat wajib zakat buah-buahan yaitu beragama Islam, merdeka, milik sempurna, dan mencapai 1 nisab. Yang keempat adalah harta niaga atau perdagangan. Tijarah atau yang biasa dikenal dengan dagang adalah mengelola suatu harta yang dihasilkan dari suatu pertukaran dengan tujuan mendapatkan laba dan disertai dengan niat untuk berdagang. Dapat disimpulkan bahwa harta benda apapun akan menjadi harta niaga apabila memenuhi 2 hal, yakni adanya pertukaran dan adanya niatan untuk berdagang. Syarat wajib zakat perdagangan. Harta niaga wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, dimiliki melalui proses akad dan yang di dalamnya mengandung iwat atau pertukaran. Yang kedua, ada niatan berdagang ketika bertransaksi. Yang ketiga, tidak ada niatan kinyah atau untuk disimpan sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi. Yang keempat, genap 1 tahun. Yang kelima, harta niaga tidak berwujudkan emas dan perak. Dan yang keenam adalah mencapai 1 nisab. Harta niaga yang masuk dalam pengkalkulasian adalah komoditas perdagangan, laba, piutang, dan benda produktif yang dibeli dari harta perdagangan. C. Nisab dan zakat tiap-tiap benda yang wajib dizakati. Yang pertama, binatang ternak. Nisab binatang ternak, jika itu unta, batas minimal mengeluarkan zakatnya adalah 5 ekor. Jika jumlahnya kurang dari nominal tersebut, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, sapi atau kerbau. Batas minimal mengeluarkan zakatnya yaitu 30 ekor. Dan apabila jumlahnya kurang dari 30 ekor juga tidak wajib untuk dizakati. Dan yang terakhir adalah kambing. Batas minimal mengeluarkan zakatnya adalah 40 ekor. Apabila jumlahnya juga kurang dari 40 ekor tersebut, maka hal itu juga tidak wajib untuk dizakati. Yang kedua, perhiasan emas atau perak. Nisab emas. Batas minimal untuk emas adalah 20 miskol. Maka setiap emas dengan kadar beratnya kurang dari 20 miskol tidak berhak untuk beban zakat. Yang kedua adalah perak. Batas minimal untuk perak adalah 200 dirham. Maka dapat dipahami jika kadarnya kurang dari 200 dirham, tidak terkena beban zakat. Yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah zakat tanaman. A. Makanan pokok. Nisab zakat tanaman adalah 5 wasak atau kubus yang masing-masing berukuran 5,37 cm. Sehingga jika jumlah takarnya kurang dari 5 wasak juga tidak berhak untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan kadar yang harus dikeluarkan adalah apabila menggunakan biaya perairan seperti diesel, buruh kuli untuk mengangkut air dan lain-lain, maka kadar zakatnya yang harus dikeluarkan adalah 5%. Dan apabila tanpa biaya pengairan, kadarnya harus dikeluarkan sebesar 10%. Yang kedua adalah buah-buahan. Untuk ukuran nisab buah-buahan sama dengan nisab makanan pokok.
Yang terakhir adalah harta niaga atau perdagangan. Mencapai satu nisab, harta niaga harus sama persis dengan nisab emas atau perak, sebab alat pengukur harta niaga menggunakan salah satu dari keduanya, baik bermodalkan emas, perak, maupun art. Dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Muhammad Mirza Aufa. Zakat fitrah disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun ke-20 Hijriah. Menurut Imam Waqi, zakat fitrah memiliki kesamaan fungsi dengan sujud sahwi, yakni sama penyempurna ibadah. Sujud sahwi sebagai pengganti kekurangan dalam sholat, sedangkan zakat penyempurna kekurangan yang terjadi pada saat puasa. Sebagai dalam sebuah hadis yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan berupa satu sok kurma kering atau satu sok syair kepada setiap orang merdeka, hamba saya, lelaku, perempuan yang beratusan muslim. Syarat-syarat zakat fitrah sebagai berikut: beragama Islam, merdeka, menemukan bulan Ramadan dan berbagai awal bulan Syawal. Kadar zakat fitrah kadar zakat yang harus dikeluarkan untuk masing-masing adalah satu sok. Satu sok menurut Imam Syafi'i ditentukan takaran atau kail. Takaran yang membuat satu sok menurut Imam kitab Fathul Muqaddir adalah kubus yang setiap isinya 14,65 cm, sedangkan apabila konversi atau dirubah menjadi kilogram menjadi, kalau gandum 1,86218 kg, kalau beras 2 kilo 7 on. Orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, hamil, mu'alaf, budak, gharim, orang yang berjuang di jalan Allah, musafir, orang yang tidak kaya, Bani Hasyim, Bani Muthalib, orang kafir. Zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh pekerjaan dan profesi. Semua penghasilan apabila telah dicapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Para ulama sepakat bahwa besaran zakat profesi adalah 2,5% dari total penghasilan yang didapat. A. Profesi yang dizakati: pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, seperti dokter, insinyur, seniman, ya dikeluarkan dari keringat sendiri. Yang B. Syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat profesi: beragama Islam, harta dikuasai penuh atau milik sendiri, hartanya berkembang dan melebihi kebutuhan pokok, mencapai nisab, bebas dari hutang. Nisab zakat profesi. Nisab zakat profesi sama dengan zakat emas dan perak dengan mengkisar 20 dinar emas. Dua disamakan juga dengan zakat hasil pertanian, yaitu 5 wasok.
Bab 3 atau penutup. Kesimpulan, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Zakat mempunyai peran yang sangat penting bagi umat Islam sebab zakat membersihkan dan mensucikan hati umat Islam sehingga terhindar dari sifat tercela seperti kikir, rakus, gemar menumpuk harta. Zakat dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan umat Islam pada bulan Ramadan untuk mensucikan jiwa. Zakat mal, zakat harta yang dimiliki seseorang karena sudah mencapai nisabnya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.